Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang cara pengklasifikasian makhluk hidup. Minggu lalu kalian sudah mempelajari kan tentang makhluk hidup. Jadi apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan diri terhadap lingkungannya serta dapat berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Apa aja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Kalian masih ingat gak? Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas, bergerak, peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang, adaptasi, memerlukan makanan atau nutrisi, dan yang terakhir mengeluarkan zat sisa. Sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, di mana klasifikasi adalah suatu pengkelompokan. Jadi, klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu cara pengkelompokan atau penggolongan dan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Ilmu yang mempelajari pengkelompokan makhluk hidup disebut taksonomi. Di sini ada tujuan dan tahapan klasifikasi makhluk hidup. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih kita harus mempelajari klasifikasi makhluk hidup? Ternyata tujuan dari klasifikasi makhluk hidup yaitu untuk memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui, kalau makhluk hidup itu kan banyak ya jumlahnya. Mungkin kan kita mengkelompokkannya itu satu-satu. Jadi dengan mempelajari klasifikasi makhluk hidup, kita itu lebih mudah dalam mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, tahapan klasifikasi makhluk hidup. Di antaranya klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Contohnya, kelompokkanlah tanaman berikut ke dalam tanaman hias atau tanaman pangan. Di sini kan ada 4 gambar ya. Yang pertama ada tanaman cemara atau pohon cemara, ada pohon singkong, ada kembang melati, dan bengkoang. Dari keempat gambar ini, kita disuruh mengklasifikasikan atau mengkelompokkan tanaman berdasarkan tanaman hias atau tanaman pangan. Yang pertama, cemara. Cemara itu termasuk ke dalam kelompok tanaman hias atau tanaman pangan. Ya, cemara masuk ke dalam tanaman hias. Yang kedua, singkong. Singkong termasuk ke dalam tanaman apa? Tanaman hias atau tanaman pangan? Tanaman pangan. Kenapa singkong masuk ke tanaman pangan? Karena singkong itu bisa kita pergunakan sebagai bahan makanan kan. Jadi singkong itu masuk ke tanaman pangan. Yang ketiga ada bunga melati atau kembang melati. Dia itu masuknya ke kelompok mana? Ke tanaman hias, karena di kembang melati itu atau bunga melati itu sebagai hiasan saja ya biasanya. Nah, yang keempat yaitu ada bengkoang, yaitu masuknya ke tanaman pangan, karena bengkoang itu bisa kita konsumsi juga. Itu contoh dari klasifikasi tanaman. Contoh yang kedua lagi. Di sini ada 4 gambar ya. Dari gambar di samping, hewan manakah yang termasuk karnivora dan herbivora?
Kalau ini kita pengklasifikasian hewannya berdasarkan makanannya ya. Seperti yang kita ketahui, karnivora itu kan hewan yang memakan daging. Sedangkan herbivora itu hewan pemakan tumbuhan. Jadi dari keempat ini yang termasuk hewan karnivora apa aja? Yang pertama ada singa dan harimau ya. Yang kedua ada hewan herbivora. Herbivora tadi itu kan pemakan tumbuhannya. Apa aja hewan yang pemakan tumbuhan? Ada kambing dan kelinci. Bagaimana? Kalian sudah paham belum cara pengklasifikasian tumbuhan atau hewan? Semoga kalian paham ya. Kita lanjut. Nah, dalam taksonomi terdapat tingkatan takson atau hierarki yang disebut unit taksonomi. Pelopor taksonomi atau bapak taksonomi yaitu Carolus Linnaeus. Menurut Carolus Linnaeus ada 7 tingkatan dalam pengklasifikasi makhluk hidup. Yang pertama ada kingdom, di mana kingdom itu merupakan bahasa Indonesianya namanya kerajaan. Nah, yang kedua filum itu divisi. Yang ketiga kelas, itu kelasnya. Yang keempat ada ordo, yang kelima ada family, yang keenam ada genus, dan yang ketujuh ada spesies. Spesies itu jenis ya. Bisa kalian lihat juga di buku paket kalian di halaman 49. Nah, di situ ada nanti penjelasannya ya, sambil kalian lihat. Di sini ada keterangannya. Tanda panahnya ada yang ke atas, yaitu semakin sedikit persamaannya berarti semakin banyak jumlahnya. Nah, kalau tanda panahnya yang ke bawah, semakin banyak persamaannya berarti semakin sedikit jumlahnya gitu. Misalkan kayak spesies hewan mamalia. Dimana hewan mamalia itu kan cuman paus aja ya. Berarti hewan mamalia yang hidupnya di air itu kan hanya paus saja. Sedangkan hewan mamalia yang hidupnya di darat kan banyak, ada kucing, ada kambing, ada sapi dan sebagainya. Tuh. Klasifikasi makhluk hidup menggunakan nama yang disebut dengan binomial nomenklatur atau nama ilmiah. Binomial nomenklatur disebut sistem penamaan ganda. Yang pertama, makhluk hidup diberi nama dengan 2 kata. Kata pertama menunjukkan genus, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies. Jadi dalam klasifikasi makhluk hidup itu kita punya aturan dalam sistem penamaannya. Nah, tadi yang pertama yang sudah dijelaskan ya. Nah, yang kedua, kata pertama ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar, sedangkan kata kedua dengan huruf kecil. Yang ketiga, kata yang ditulis dengan bahasa Latin atau bahasa ilmiah yang dilatinkan ditulis dengan garis miring, cetak tebal atau digaris bawahi. Contohnya, misalkan kita ingin mencari nama ilmiah pisang. Nama ilmiah pisang yaitu Musa paradisiaca. Di sini sudah jelaskan tulisannya, di mana genusnya itu Musa, spesiesnya paradisiaca. Nah, tadi aturan dalam penulisan nama ilmiah yang pertama, kata pertama itu dia harus menunjukkan genus. Nah, berarti genusnya apa? Musa kan? Nah, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies. Spesiesnya berarti paradisiaca. Nah, aturan yang kedua,
kata pertama ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Kata pertamanya itu kan Musa, berarti M-nya harus huruf besar atau huruf kapital. Sedangkan kata keduanya dengan huruf kecil. Kata keduanya kan Paradis ya, Ca, berarti P-nya itu harus huruf kecil. Itu. Kata yang aturan ketiga, kata yang ditulis dengan bahasa Latin atau bahasa ilmiah yang dilatinkan ditulis dengan garis miring, cetak tebal atau di garis bawahi. Kata yang pertama harus dengan garis miring. Nah, ya, benar ya, garis miring semua. Itu contoh yang kedua. Nah, di sini ada kucing. Nama ilmiah kucing itu Felis catus. Tadi aturan dalam penamaan ilmiah apa? Kata pertama harus diawali dengan huruf kapital. Kata kedua diawali dengan huruf kecil. Yang kedua, kata pertama menunjukkan genus. Kata kedua dia menunjukkan spesies. Nah, yang ketiga, nama ilmiah harus bercetak miring, di garis bawahi atau di huruf tebal itu. Nah, di sini ada ini ya, tingkatan dari kucing. Kucing itu kerajaannya itu Animalia. Animalia itu hewan ya. Filmnya Chordata, kelasnya Mamalia, berarti dia hewan yang menyusui. Ordonya, ordo itu atau bangsanya itu karnivora. Kenapa kucing karnivora? Karena kucing kan bisa makan daging juga ya. Family itu suku ya, sukunya Felidae. Jenisnya atau marganya itu Felis. Jadi dia spesiesnya itu Felis catus gitu. Klasifikasi makhluk hidup menurut R.H. Whittaker terbagi menjadi 5, yaitu ada kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Sistem kelima kingdom ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak, semoga kalian paham ya dengan penjelasan ibu. Selamat beraktivitas kembali, selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.